Berikutnya teorema yang kedua, ya. Misalkan kita punya 3 buah titik yang tidak kolinier. Tidak kolinier berarti tidak terletak dalam satu garis, ya. Nah, teoremanya mengatakan translasi AB sama dengan translasi CD jika dan hanya jika ABDC itu berbentuk jajar genjang, ya. Analog dengan teorema 21, pembuktian teorema 22 ini juga kita lakukan dua arah, ya, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Jadi yang pertama ditunjukkan jika translasi AB sama dengan translasi CD, maka ABDC-nya jajar genjang. Dan yang kedua, jika ABDC-nya jajar genjang, maka bisa ditunjukkan translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Baik, sekarang kita akan membuktikan teorema kedua dengan menunjukkan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, dua arah, ya. Untuk yang dari kiri ke kanan, kita menunjukkan kalau translasi AB-nya sama dengan translasi CD, maka dapat ditunjukkan ABDC-nya berbentuk jajar genjang, ya. Jadi dari sini kita punya translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Dengan menggunakan teorema yang pertama, sudah kita buktikan tadi, ya, bahwa translasi AB sama dengan translasi CD, maka kita peroleh panjang AB-nya sama dengan panjang CD. Kemudian kalau panjang AB-nya sama dengan panjang CD, berdasarkan definisi translasi kan juga AB sejajar dengan CD, kan? Nah, kalau sejajar berarti kan jaraknya dari A ke C dan dari C ke D-nya sama, atau panjang AC-nya sama dengan panjang BD. Nah, karena kita punya AB sama dengan CD dan AC-nya sama dengan BD, dari sini kita bisa membentuk sebuah bangun datar, dan bangun datar itu memenuhi sifat jajar genjang. Jadi ABDC-nya bisa kita nyatakan sebagai jajar genjang. Berikutnya untuk yang dari kanan ke kiri, berarti kita akan menunjukkan kalau ABDC berbentuk jajar genjang, maka translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Nah, dari sini juga kita punya ABDC berbentuk jajar genjang. Sesuai dengan definisi atau sifat-sifat jajar genjang, berarti terdapat dua pasang sisi yang sejajar dan dua pasang tersebut saling kongruen. Nah, kita misalkan AB-nya sama dengan CD dan AC-nya sama dengan BD. Ya. Kalau AB-nya sama dengan CD, itu bisa kita katakan translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Kan tadi teorema 1 juga mengatakan begitu, ya, dari kanan ke kiri. Kalau AB-nya sama dengan CD, maka translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Nah, kalau translasi AB sama dengan CD, ya, berarti tadi yang semula kita punya ABDC jajar genjang, kita bisa menunjukkan translasi AB-nya sama dengan translasi CD. Nah, dari dua hal yang kita tunjukkan ini, translasi AB sama dengan translasi CD, maka ABDC-nya jajar genjang, dan ABDC-nya jajar genjang, maka translasi AB sama dengan translasi CD, berarti teorema yang kedua terbukti. Untuk teorema yang ketiga, teoremanya mengatakan bahwa translasi itu merupakan suatu isometri, ya. Berarti nanti harus kita tunjukkan dengan sesuai definisi atau sifat-sifat isometri. Untuk membuktikan bahwa translasi merupakan isometri, ya, nanti kita lakukan dengan menunjukkan dua hal, ya. Yang pertama, kalau kita misalkan
translasi S adalah translasi dengan vektor gesernya AB, ya. Kemudian translasi S ini memetakan titik P ke P aksen dan memetakan titik Q ke Q aksen. Nah, kita akan menunjukkan bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, kalau titik P ditranslasikan oleh S dengan vektor AB diperoleh P aksen, maka dari sini kita mendapatkan panjang AB sama dengan panjang P aksen. Begitu juga tadi titik Q dengan menggunakan translasi S melalui vektor AB diperoleh Q aksen. Berarti dari sini kita juga memperoleh panjang AB sama dengan panjang Q aksen. Nah, kemudian kita mendapatkan panjang AB sama dengan panjang PP aksen dan panjang AB sama dengan panjang QQ aksen. Maka dari sini kita peroleh panjang PP aksen sama dengan panjang QQ aksen. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa P aksen Q aksennya sama dengan PQ. Ya. Kita ambil 3 titik, yaitu titik P aksen, dan Q. Ini adalah 3 titik yang tidak kolinier atau tidak segaris. Maka dari teorema yang kedua tadi, kita tahu bahwa PQ, Q aksen, P aksen adalah berbentuk jejer genjang. Nah, kalau jejer genjang, maka panjang P aksennya sama dengan panjang Q aksen, dan P aksen Q aksennya sama dengan PQ. Sekarang kita akan menunjukkan yang kedua, ya. Kita masih menggunakan translasi S dengan vektor gesernya adalah vektor AB, tetapi di sini kita memisalkan titik P aksen, titik Q dan titik Q aksen terletak pada satu garis yang sama atau kolinier, ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan panjang P aksen Q aksen itu sama dengan panjang PQ aksen dikurangi dengan panjang P aksen. Nah, untuk yang panjang dari P ke Q aksen itu bisa kita nyatakan bentuknya adalah panjang PQ ditambah dengan panjang Q aksen. Ya, untuk yang panjang P aksennya tetap, ya, kita hanya mengganti panjang P Q aksen yang dari titik awal sampai ke titik akhir itu bentuknya dinyatakan sebagai panjang dari P ke Q ditambah dengan panjang dari Q ke Q aksen. Kemudian pada pembuktian sebelumnya kita mendapatkan panjang Q aksennya sama dengan panjang P aksen. Berarti kan pada baris yang kedua ini panjang Q aksen bisa kita gantikan dengan panjang P aksen. Dengan demikian, panjang P aksen dikurangi panjang P aksen itu sama dengan 0, dan terakhir kita mendapatkan panjang PQ. Dengan demikian, kita mendapatkan panjang P aksen Q aksen sama dengan panjang PQ. Nah, dari yang pertama kita menunjukkan P aksen Q aksennya sama dengan PQ, dan dari yang kedua panjang P aksennya sama dengan panjang PQ. Maka kita menyimpulkan bahwa translasi S tadi dikatakan bersifat isometri.